Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 struktur data paralel 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami, yaitu bernama The Orga. Ini ada anggota kelompok kami, ada Gali, ada Noval, dan ada saya sendiri. Ya, lanjut lagi. Sama latar belakang untuk pengelolaan acara yang kompleks dan manual itu seringkali menimbulkan kendala, misalkan miskomunikasi, kesalahan administrasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem untuk mengotomatisasi proses, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kelancaran pelaksanaan acara. Nah, karena itulah kami mengembangkan sistem kami ini, yaitu sistem manajemen event organizer. Selanjutnya, ada metode data yang kami gunakan. Pertama itu adalah hash. Hash ini untuk membuat ID klien yang unik. Lalu ada sort. Sort ini untuk mengurutkan daftar klien, event, atau vendor sebelum ditampilkan pada pengguna. Selanjutnya ada stack. Stack ini untuk fungsionalitas undo ya, untuk pembatalan aksi terakhir. Lalu ada vektor. Vektor ini untuk sebuah penyimpanan dinamis. Lalu ada map. Map ini untuk mengelola data vendor berdasarkan kategori, misalkan, atau lainnya. Lalu ada unordered map ini untuk manajemen data klien. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nova. Silakan, Nova. Baik, sekarang kita bisa lihat flow diagram utama dari sistem ini. Jadi, sistem ini nanti akan kurang lebih dibagi menjadi tiga modul kalau dipecah. Ada yang mengurus buat eventnya, kemudian yang kedua buat klien, dan ketiga untuk vendor. Nah, untuk masing-masing modul ini, semuanya sudah menerapkan basic dari CRUD ya, bisa di-create, di-add, kemudian bisa di-read atau di-view di sini, kemudian di-update dan di-delete, juga ditambahkan juga search, dan ada beberapa fitur lainnya yang mungkin nanti akan dijelaskan pas demo. Boleh di next. Nah, ini contoh salah satu fitur add event-nya. Jadi, add event ini nanti akan dimulai dengan menanyakan dulu apakah sudah ada klien atau belum. Kalau udah ada klien, bisa langsung dipilih kliennya mau yang mana. Kalau belum ada, disuruh bikin klien baru dulu. Nah, kalau eh, sudah ada kliennya, udah aman gitu, lanjut ke memberikan detail kepada eventnya. Jadi di situ tertulis ada name, date, location, kemudian setelah eventnya terbentuk, baru dipilih vendornya. Jadi ini akan berurutan sesuai dengan siklus yang tertera di sini. Kemudian kalau sudah, ya eventnya sudah terbentuk dan nanti bisa muncul di list event. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, buat demo sendiri, kita akan berpindah ke VS Code. Baik, layar saya terlihat kan ya? Lihat. Oke, baik, terima kasih. Baik, bisa dilihat di sini bahwasanya dari kode yang kita bikin, itu kurang lebih kita telah selesai membuat sekitar ada 1930 line of code. Nah, buat implementasinya, mari kita lihat aja. Di sini kita ada beberapa section gitu yang di mana ada save, ada vendor management, client management, event management seperti yang udah dijelaskan tadi. Mari kita langsung saja kerjakan. Nah, baik di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, sistem kita bernama The Orga dari kata organizer. Oke, baik di sini ada tiga fitur utama. Yang pertama itu manage vendor, manage client, dan manage event. Nah, yang pertama kita coba ke vendor terlebih dahulu. Nah, sebelumnya dari sistem kita atas ini itu tuh kita menerapkan menyimpan data itu di luar dari kode kita sendiri itu, yang dimana ketika kita ada perubahan dan kita berhenti dari run yang kali ini, itu di run selanjutnya itu perubahan tersebut tetap akan tersimpan gitu. Nah, contohnya di sini. Tadi sebelum ini saya telah memasukkan beberapa vendor. Tuh vendor-vendornya itu udah ada. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi dan lagi setiap kali kita ngeran sistemnya ini. Nah, untuk vendor sendiri kita bagi jadi empat, yaitu vendor dekorasi, audiovisual, entertainment, dan catering. Jadi semua event nantinya akan ada vendornya. Dan ini adalah vendornya. Di sini juga kita menerapkan ada selain view dan juga add, itu kita ada search vendor. Kita mungkin ke add dulu. Ke add dulu misal nih.
aku masukin ke decoration, aku mau masukin nama vendornya itu Aulia Design. Nah, itu vendornya ada di Bogor. Nah, itu nanti pada akhirnya ketika kita lihat itu langsung tertambahkan di dekorasi, di vendor dekor. Nah, selanjutnya, misal nih, aku mau search. Kalau kita akan search itu kita ada beberapa pilihan yaitu dari nama, address atau dari kategori. Misal nih, aku pengen nama dari addressnya itu dari misal aku pengen nyari semua yang nama yang dari Jakarta. Nah, muncul yang dari Jakarta itu nanti akan muncul semua di search ini. Terus juga buat update vendor itu misal aku mau nambahin, nggak update yang ada di Aulia Design ini. Yang Aulia Design ini aku ubah addressnya menjadi ke Depok gitu. Nah, terus kita kita finish di sini ada ini, ada pertanyaan apakah mau nge-update detail dari event-event yang ada aula desainnya gitu. Kalau misalkan kita yes, itu nanti harusnya itu nanti akan ada vendor-vendor, misal vendor audio desain ini udah dipakai di satu event, nanti di event itu juga nanti detailnya akan berubah gitu. Nanti akan dijelaskan lagi. Terus juga misal kita mau delete vendor, misal tadi yang mau kita delete adalah Hawaii Design, ini ada confirmation kita mau ngedelete atau enggak. Ketika kita yes, tuh akhirnya nanti akan terhapus buat audio vendor itu. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian manajemen klien. Buat manajemen klien, itu kita pertama bisa lihat di sini saya telah menambahkan klien-klien yaitu saya sendiri, Nopal sama juga Torik. Nah, di sini misal kita mau nambahkan klien, itu bisa kita namanya misal Dava Naval. Nah, itu misal kita dia orang Bekasi dengan 0856 0845 dadadadadadadat. Nah, udah. Nanti akan langsung ada ID-nya. Dan kalau misalkan kita lihat akan langsung tertambah. Dan seperti yang tadi ketika kita nge-search itu kita bisa bebas mau nge-search bagaimana caranya gitu. Misal Bekasi muncul dua. Dan juga dengan delete dan juga update sama seperti yang tadi. Nah, terakhir kita lihat ke bagian event. Nah, bagian event itu adalah main feature kami. Yaitu yang pertama misal kita mau lihat di sini itu pertama ada list. Ketika kita mau lihat itu ada dua, mau sorted by ID atau sorted by date. Misal kita sorted by ID, di sini kebetulan saya telah memasukkan satu, yaitu ini nih, ada E001, pekan e-commerce dan lain sebagainya. Nah, misal saya tambahkan lagi just an option, di sini kita bisa lihat nih, kita mau pakai yang mana. Existing client, saya pakai si Nopal Ramadan. Si Nopal Ramadan saya pakai event name-nya itu IT Today 2025. Tanggalnya itu 2025 08 08 17 27 deh. Nah, itu event lokasinya IPW. Nah, dia suruh masukkan vendor-vendor karena setiap event itu ada empat vendor tadi, decoration, entertainment dan lain sebagainya. Di sini bisa kita pilih pertama, misal kita pilih Bunga Asri Floris, terus kita pilih Soundwave Profesional, Groove Master Band, dan yang terakhir Gria Buga Catering. Nah, di sini bisa kita lihat nih habis ini. Misal kita pengennya sort by ID dulu. Kalau sort by ID, di sini bisa lihat kalau misalkan di sini ada pekan e-commerce dan juga IT Today. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen sort by date, itu pasti sorry, list sort by date itu pasti yang muncul pertama itu IT Today karena dia lebih duluan atau lebih dekat gitu dari tanggal sekarang. Nah, terus kita maju ke update. Kita mulai ke update. Update misal aku pengen ngupdate yang IT Today, aku update event name-nya itu menjadi IT Today 2025. Terus aku pengen ubah event date-nya itu 2025 08, aku majuin jadi tanggal 19 gitu. Nah, itu terus misal aku finish update, itu kita lihat di listnya itu sort by date. Nah, udah berubah nih yang tadinya itu dari apa namanya? 827 jadi sekarang 819. Nah, tapi kan itu perubahan. Nah, kita juga bisa nge-undo. Nge-undonya dengan cara misal kita undo, nih bisa ada tulisannya nge-undo perubahan. Kalau misalkan yes, kita lihat lagi, tuh nanti ada sorted by ID aja lah. Tuh kembali lagi jadi tanggal 27. Jadi seperti itu
buat penjelasan dari demo kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.